podcast inspiratif, solidaritas, inspiratif, aktual, partisipatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat pagi dan selamat datang di Podcast API, Alumni Podcast Inspiratif FISIP Universitas Bengkulu. Dengan solidaritas, inspiratif, aktual, dan partisipasi. Bersama saya, Fiona Zahwa Ramadhani, Sekretaris Dinas PSDM BEM FISIP Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan membersamai kalian di episode 9 dengan tema yang gak kalah menarik dari episode sebelumnya, yaitu pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Bintang tamu kita hari ini sangat luar biasa, yaitu Bapak Abni Jaya Putra. Beliau ini adalah alumni Kesejahteraan Sosial Angkatan 1988. Halo Pak Abni. Apa kabar Pak? Baik. Beliau ini jam terbangnya udah sangat tinggi nih di industri media tanah air dan sudah nggak diragukan lagi. Mulai dari membangun koran harian pertama di Bengkulu, memimpin redaksi berbagai TV nasional seperti RCTI, SCTV, MNC, Kompas TV, hingga sukses melakukan rebranding besar-besaran untuk TVRI nasional dan menjadi penasehat strategi komunikasi digital kementerian. Dan sekarang Bapak menjabat sebagai Business Development, benar? Staf kementerian? Staf khusus Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Soalnya aku baca di CV Bapak tuh. Ya, itu CV sebelum ke kementerian. Ah, ya. Terakhirnya berarti Ya. Business Development tuh ya, di tv1.ai. Ya. Nah Pak Abni, sebelum kita masuk ke obrolan berat nih soal pariwisata. Gak berat, pariwisata gak berat. Pariwisata apa nih? Maksudnya mendaging gitu isinya. Aku mau throwback sedikit tentang Bapak yang dulunya sebagai mahasiswa UNIP yang menghabiskan kehidupan kampus di Bengkulu. Apa sih memori tempat nongkrong atau bahkan jajanan lokal yang paling Bapak kangen banget nih di Bengkulu? Ya, dulu kita nggak semewah anak-anak sekarang kan. Ya kan itu rumah saya di Nusa Indah. Itu kafe semua sekarang. Iya, berjajaran Iya. kafe. Saya juga bingung antara mau pulang ke rumah mau pulang ke kafe itu. Kafe semua. Iya. Artinya orang sekarang lebih suka nongkrong. Mudah-mudahan bagus semua ya. Nongkrongnya banyak yang dibahas gitu ya. Tapi dulu kita nggak punya kemewahan gitu kan. Dulu kantin-kantin kampus juga dikelola oleh masyarakat di sini kan. Ya kan? Mereka boleh berjualan gitu ya. Jadi kita cuma punya ada dulu kalau Visipol tuh warung apa jual lontong. Ya kalau nongkrongnya di situ. Tapi itu memori yang paling enak adalah apa? Semua orang Bengkulu tuh kalau di warung itu segala dikasih cuko. Makan pempeknya bercuko, pisang gorengnya bercuko, habis bukan cuko bapak tuh habis. Cuko bapak tuh habis sian nengoknya. Bapak udah ketabat kan? Tabat tadi malam, ya saya ikut penutupan. Baik Pak, nah tadi juga disinggung soal AI kan. Sebelumnya Bapak dulu merintis karir dengan membangun Harian Semara di awal tahun 90-an. Betul. Di mana zaman ritme jurnalisme masih sangat konvensional. Terus sekarang Bapak jadi pelopor media AI di Indonesia. Pernah nggak sih Pak merasa kaget atau merasa lucu lihat anak zaman sekarang apa-apa pakai ChatGPT? Gini, nanti saya cerita AI-nya. Dulu itu wartawan itu memiliki kekuatan memori dia sendiri terhadap apa yang dia ingin tulis dan apa yang dia ingin liput. Bahkan dulu supaya membantu ingatan kita zaman saya jadi wartawan itu clipping koran ya yang kita ingin baca supaya saya nggak lupa. Jadi clippingnya kita susun gitu ya berdasarkan topik atau beat dari seorang wartawan pada waktu itu. Tapi zaman berubah, kemudian ditemukan internet dan seterusnya, lalu ada Google kan. Google. Kemudian dulu kemudian setelah itu sebelum Google ada, database itu kemudian dibuat secara secara clustering gitu yang enggak disimpan di cloud dan seterusnya sehingga orang bisa akses semua. Jadi terbatas pada mainframe yang mereka setting pada waktu itu dan itu
database-nya database yang secara fisikal ada di ruangan-ruangan. Itu kemudian tahapan berikutnya. Tahapan selanjutnya ketika dunia mengenal cloud gitu kan, semua yang ada kita simpan di awan. Komputensi awan, cloud, lalu muncullah Google, hari ini ChatGPT. Dan saya berada di semua proses itu semua, dari zaman print saya masuk ke industri TV, kemudian di industri tapi lama mungkin saya 25 tahun di TV, saya pernah di SCTV, di RCTI, saya ikut mendirikan iNews, lalu mendirikan Kompas TV gitu ya, terus pernah bekerja untuk pemerintah Malaysia, lalu balik jadi direktur TVRI, men-set up atau bergabung dengan banyak media selanjutnya dan seterusnya. Saya pernah di Mola, kemudian terakhir sebelum di Kementerian Pariwisata saya men-set up media dengan artificial intelligence pertama di Indonesia, TV1.ai, di mana saya membuat presenter pertama di Indonesia yang AI, dan saya bahkan kita bisa membuat saya wawancara dengan presenter AI-nya pun sudah kita lakukan uji cobanya. Udah tinggi ya jam terbang Bapak nih. Alhamdulillah kurang lebih 30 tahun berarti 94. Proses Bapak sampai sekarang gitu. Ya dong. Oh. Ya kan? Ya. Apresiasi. Iya, terima kasih Vio. Dan yang tadi Pak, Bapak merasa kaget nggak sih ya? Dan lucu gitu nggak ada zaman sekarang tuh. Gini. Kalau dalam konteks teori komunikasi, ya ada yang disebut dengan model key teknologinya apa, kemudian itu selalu berbanding lurus dengan cara orang menyikapi sebuah teknologi. Oke, ini contoh contoh ya. Kalau kita bagi per generasi, saya Gen X, betul ya? Benar. Atau pasca baby boomers, ya kan? Gen X itu kan transisi ya? Oh iya. Ya kan? Key teknologinya apa sih waktu itu? Surat, ya koran-koran gitu. Surat atau kalau dia desktop dan seterusnya. Tapi hari ini anak-anak kita begitu dia Gen Z, sekarang Gen Alpha, Gen Z, dia bahasanya apa sih? Key communication-nya apa? Simbol, emoticon. Iya, emoji itu. Emoji. Ibunya tanya, kamu sudah di mana? Terus dikasih gambar mobil panjang, stiker, tandanya macet. Atau kamu udah di jalan nak, dikasih jempol. Gak boleh marah. Karena ibu dan anak berbeda zaman. Ibunya Gen X, anaknya Gen Z. Karena cara mereka menyikapi teknologi dan menyampaikan key communication style-nya juga berbeda-beda. Jadi hari ini anak-anak dengan emoticon, emoji dan seterusnya, itu adalah model dari bagaimana orang melakukan dengan simbol-simbol tertentu yang key message-nya seperti apa dengan simbol dan seterusnya. Itu pada hari ini Gen Alpha lebih lagi. Nah, kalau kita bicara AI, maka AI itu bertemu dengan zamannya kan hari ini. Sesuai zamannya. Sesuai zamannya kan ketika itu. Tapi bagaimana sih menyikapi artificial intelligence? Kan gitu kan persoalan kita hari ini. Iya. Jadi, Nes, buku saya mana Nes ya? Nah, saya punya buku. Oh, keren. Udah prepare ya Pak? Nah, kamu masuk podcast juga nggak apa-apa Nes. Nah ini buat sendiri ya? Nulis sendiri? Ya masa saya buat buku orang saya bawa. Ini saya kasih Vio ya ntar ya. Vio baca. Thank you. Nanti kita buka ya Vio ya. Nah coba di buku ini saya juga nulis tuh. Tahun berapa Pak? Hah? Tahun berapa ini? Ini baru. Buku ini baru 1 tahun loh. Nah ini saya tulis nih bagaimana orang berhadapan, bagaimana AI itu mendisrupsi pekerjaan jurnalistik dan
industri media hari ini. Ini saya mau ceritakan yang tadi itu ya, yang bagaimana key teknologi, key communication style itu ya berubah karena AI. Nah, dalam konteks AI itu ada kesalahan kita dalam menanggapi AI. Kadang-kadang semuanya berserah diri pada AI. Iya. Betul nggak? Apa-apa cari AI. Padahal AI itu menuntut kesetaraan berpikir. Iya sih, Equal. benar. Kesetaraan berpikir. Yang tidak terjadi itu adalah kesetaraan berpikir. Setuju nggak? Dan aku Ya juga kan? pernah research. Artinya gini, waktu itu. kalau dia tidak pinter, AI-nya pasti nggak pinter. Sesuai prompt. Artinya saya dengan kamu dalam penggunaan AI pasti berbeda. AI saya pasti lebih cerdas. Karena AI belajar dari feed. Mesin learning-nya belajar dari feed-nya kita. Setuju nggak? Setuju. Iya begitu kan? Nah itulah kenapa sebab pengguna AI itu harus lebih pinter. Gitu ya nah ini. Kalau kita lihat ini ya, ini saya tulis di halaman 38 buku saya ini. Saya simpulkan bahwa dulu kita bekerja di sini nih. Wartawan 10, wartawan 20 ya. Nah, saya melewati semua ini nih. Wartawan 3.0 atau 5.0 hari ini orang sebutnya 5.0 gitu. Itu mereka sudah hidup sehari-harinya dengan artificial intelligence. Gitu. Tapi udahlah kita nggak ngomongin AI kan. Iya. Tapi maksud saya adalah proses-proses ini kita ke depan kapanpun kita akan menghadapi perkembangan AI itu sebuah keniscayaan menjadi teman kita keseharian. Iya sih. Betul nggak? Betul. Aku juga pernah research sih Pak waktu itu kan. Ada sebuah artikel tuh bilang kalau AI itu lebih pintar dari otak manusia itu lebih pintar dari AI karena kan AI kan dibuat sama manusia juga kan. Jadi kayak AI itu cuman mempermudahkan kita untuk cari jawaban yang belum kita ketahui gitu. Jadi yang tidak bisa dikalahkan oleh AI itu adalah originalitas, genuinitas dari cara manusia berpikir. Obsesi terbesar AI adalah menyamai pikiran manusia. Tapi itu kan obsesnya dia. Karena itu dunia itu berkembang. AI hanya sekedar tools, yang awalnya tools, sekarang sebagai agen kita kan. Iya. AI ke depan itu sebagai agen kita. Tapi AI itu ada problem. Apa sih problem terbesar AI hari ini? Adalah disinformasi kan. Benar. Nah artinya kalau mahasiswa atau wartawan tidak menggunakan AI secara prudent, yang diberikan kepada publik konsumsinya, artinya publik mengkonsumsi hal-hal yang memiliki muatan disinformasi, fake news yang lebih besar. Setuju nggak? Setuju. Itu kan gitu kan? Itu sebab kenapa membutuhkan literasi betul dalam model-model penggunaan AI dan bagaimana cara menyikapi AI secara lebih bijak. Gitu. Berarti menggunakan AI itu masih baik kan Pak? Sesuai prompt-nya juga kan? Jadi gini, prompt itu adalah cara manusia berkomunikasi dengan AI. Maka prompt itu akan berbeda satu orang dengan satu orang lain. Karena AI mempelajari cara kamu berkomunikasi dengan AI. Seperti yang Bapak bilang tadi Iya. kan? AI cerdas sesuai dengan kita. Iya, kalau kamu cerdas, dia cerdas. Jadi antara Vio dengan saya pasti berbeda. Iya, AI-nya. AI-nya. Ya. Terus seru juga ya guys berbicara sama Pak Apni nih. Nah ngomong-ngomong soal adaptasi dari zaman cetak ke zaman AI yang serba instan nih Pak. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut kacamata Bapak sebagai seorang ahli strategi komunikasi, apa kesalahan terbesar yang sering dilakukan komunitas lokal atau pemerintah daerah saat mencoba membangun brand pariwisata baru? Gini, jadi strategi pariwisata hari ini tuh kita udah nggak bisa tuh ngandalin, gue punya danau, gue juga punya pantai, sunset gue bagus.
Karena kalau kita bicara itu semua lokasi, semua tempat punya itu. Kan harus dibuat diferensiasinya. Indonesia itu kalau nggak mengembangkan apa yang disebut dengan destinasi prioritas, hari ini ada 10. Ada Danau Toba, di Sumatera itu Danau Toba, ada Bangka Belitung, kemudian ada Borobudur, ya, Borobudur, kemudian ada Bromo Tengger Semeru, ada Labuan Bajo, Morotai, Wakatobi, Likupang, sampai ke Raja Ampat. Itu kan kita nggak punya diferensiasi, tapi kita bicara itu pun kita nggak bisa bersandar semua dengan alam kan. Kalau kita menjualnya alam nggak bisa, tapi harus membuat hal yang berbeda. Salah satunya adalah community based tourism. Artinya apa? Pelibatan masyarakat secara langsung dalam konteks pengembangan pariwisata. Nah, bicara mengenai destinasi prioritas itu bicara soal 3A, akses, amenities, dan atraksi. Itu kunci pengembangan pariwisata. Akses itu connectivity, ada penerbangan, ada bandara, mudah diakses dengan apapun moda-moda transportasi yang kita miliki. Lalu ada amenities. Amenities itu bisa fasilitas homestay, ya, kemudian hospitality, cafe, dan seterusnya yang ada di sekitar lokasi wisata atau desa wisata. Yang terakhir adalah atraksi. Nah, atraksi inilah yang membuat destinasi wisata itu lebih lama bertahan. Kita menyebutnya dengan sustainability, ya, yang lebih berkelanjutan. Destinasi itu nggak bisa selesai sampai di situ. Orang perlu untuk datang kembali. Kalau pariwisata itu misalnya hanya dilihat sebagai alam, maka orang hanya 15 menit ada di situ. Tapi kalau ada atraksi, orang bisa 2 jam ada di situ. Artinya apa? Kalau orang 2 jam di situ, mereka ngapain? Nggak mungkin dia ke toilet kan? Menikmati ya berarti kan. Betul nggak? Iya. Pasti dia datang belanja, pasti dia datang beli souvenir, ya kan? Atau dia menikmati atraksi. Kamu lihat nggak di Bali? Iya. Misalnya di Uluwatu, di GWK dan seterusnya, kan ada tari kecaknya kan kalau sunset. Tapi kalau orang hanya menikmati sunset, kan di semua tempat ada sunset yang bagus-bagus. Tapi kalau menikmati sunset sambil minum mocktail misalnya, lalu melihat tari kecak dan seterusnya, itu kan menambah daya tarik dan menambah value added dari sebuah destinasi wisata. Coba kalau pariwisatanya hanya mengandalkan alam, itu kan paradigma lama. Iya. Kita harus membuat paradigma baru. Ada yang disebut dengan macam-macam trennya, ada cultural immersion. Cultural immersion itu adalah pelibatan, masyarakat ingin merasakan, wisatawan itu ingin merasakan kebudayaan lokal, culturalnya seperti apa, budaya lokal seperti apa, ingin merasakan. Saya contoh gini deh, ada Tabot. Apakah kita akan bertahan dengan Tabot saja dengan model yang misalnya secara adat, kan dari dulu ya seperti itu. Ya seperti itulah. Ambil tanah dan seterusnya. Saya tanya kamu, Vio. Kamu dari mana? Bengkulu, oke. Dari kecil nonton Tabot ya? Iya. Oke. Kalau kamu nonton Tabot, kalau dia cuma seperti itu, berapa kali kamu nonton Tabot? Kayaknya Sekali? 2 kali? Iya. Yes kan? kadang setahun nggak ada nonton. Nah, saya udah bisa bayangkan. Barangkali kamu lihat pasar malamnya aja. Ya kan? Nah, mestinya memang disusun side event yang membuat kemeriahan Tabot itu kemudian memiliki multiplier effect ke masyarakat dan pengembangan destinasi-destinasi di sekitar Bengkulu. Bukan sekedar Tabot aja. Misalnya selama Tabot ada city tour, paket-paketnya dijual di hotel-hotel karena kedatangan wisatawan Nusantara pada waktu Tabot itu tinggi. Saya dengar dari Kadis Pariwisata kemarin hampir 250 ribuan orang datang. Ada bule juga. Ya, ada bule atau apa. Dan kita harus membuat mereka lebih lama tinggal di sini. Caranya dengan apa? Dengan atraksi. Dengan atraksi. Itu yang paling penting gitu. Kenapa Ibu Menteri selalu bilang tuh,
Ibu Menteri kita, Ibu Widianti Putri Wardana selalu bilang 3A itu menjadi basis hal yang dasar dari pengembangan sebuah destinasi wisata. Destinasi wisata kalau sekedar alam aja ya selesai. Iya sih. Orang datang selesai tuh, besok dia nggak mau datang lagi. Tapi kalau amenities homestay-nya bagus, jajanannya yang bikin kangen, ya kan, aksesnya bagus. Tadi ada 3 akses, amenities dan atraksi. Saya kangen karena ada atraksi-atraksinya. Itu yang paling penting tuh dalam pengembangan pariwisata. Termasuk juga pada waktu kita ngembangin Tabot dan seterusnya. Gitu. Seperti yang Bapak singgung tadi ya di ruang rapat, bahwa di Bandung tuh setahun sekali beda tema. Iya. Orang di Bandung kan ngasih makan hewan aja kan jadi atraksi wisata. Iya. Bengkulu kan punya kopi. Oke, bikin kopi deh, nikmatin kopinya misalnya. Ya kan? Misalnya kita bikin bagaimana penduduk desa membuat pendap. Kan? Pendap kita kasih storytelling. Kita kasih cerita. Pendap adalah fermentasi terbaik di dunia. Fermentasi terbaik keduanya adalah tempoyak. Kan boleh klaim dong, ya boleh kan, sebelum ada klaim yang baru, sebelum orang lain klaim kan. Iya kan. Nah, Benar. dan pariwisata tuh butuh cerita, butuh narasi, sehingga storytelling itu juga bagian menjadi penting dalam menjual destinasi wisata. Keren banget ya Pak, berarti harus 3A dalam mengembangkan pariwisata. Terus juga lanjut Pak, selama di RCTI dan Kompas TV, Bapak sukses memproduksi puluhan program dokumenter dan feature seperti Gapura dan Delik. Sebuah desa wisata seringkali gagal menarik wisatawan karena kehilangan cerita. Kayak Bapak yang bilang tadi, storytelling. Bagaimana cara masyarakat lokal menggali storytelling atau narasi unik dari desa mereka agar memiliki nilai jual yang tinggi? Ya, sekarang ada karena kalau kita biasa membuat dokumenter itu kan kita selalu terbiasa dengan bertutur, bercerita dan seterusnya, storytellingnya menjadi penting. Tapi itu bukan sekedar pada membuat film aja, kita butuh narasi. Desa wisata atau atraksi wisata juga butuh narasi yang baik. Contoh Tabot. Tabot itu kan harus dirangkaikan dalam konteks akulturasi budaya kan. Kan gitu ceritanya. Benteng Marlboro kan harus disandingkan dengan masa bagaimana di zaman Bengkulu adalah part of pendudukan Inggris pada waktu itu yang tidak dimiliki juga oleh tempat lain. Mostly Sumatera kan dijajah Belanda, tapi kenapa Bengkulu bisa Inggris? Dan itu ada ceritanya. Iya, ada. Ada ceritanya kan. Kemudian ada makam Jitra tuh, makam Inggris itu. Dulu mau dibongkar tuh ceritanya. Kenapa Pak? Dulu itu cerita dulu, tapi nggak jadi karena kenapa? Ternyata makam itu punya konektivitas dengan orang-orang Skotlandia yang ada di Jakarta. Nah, jadi mereka protes tuh kalau dibongkar. Akhirnya mereka bantu untuk tetap eksis di situ ya, supaya makam itu juga nggak jadi serem kan, tapi jadi tempat wisata. Iya. Ya kan? Tapi kita perlu apa? Kita perlu storytellingnya di situ. Siapa yang dimakamkan situ? Bisa nggak bikin bahwa misalnya tentara yang ditempatkan di Bengkulu itu adalah tentara Skotlandia yang berbasis di Hong Kong, tapi Inggris menempatkannya di Bengkulu Black Regiment dulu namanya. Itu storytelling. Itulah yang membuat pariwisata itu menjadi kaya karena cerita. Kadang-kadang kita gagal menjual pariwisata karena kita tidak memiliki kemampuan menceritakan ini apa. Cerita tentang dol, cerita tentang batik Besure, kenapa ada batik Besure itu modelnya tulisan Arab dan seterusnya. Kan bukan sekedar jual batik. Iya sih. Setuju nggak? Setuju. Ke tahun kemarin tuh Pak, Tabot ada ngadain lomba video dan itu tuh bakal ditampilin nanti tuh di akhir Tabotnya. Tapi itu tahun kemarin, tadi ini enggak. Oke. Tadi saya lihat juga mereka kayaknya boleh juga tuh posting-posting di sosial media mereka tentang Tabot dan seterusnya ya.
Untuk memviralkan tabloid saya pikir itu juga bagus ya, lebih kekinian sekarang ya. Menarik sekali. Artinya pariwisata bukan cuma soal objeknya, tapi soal bagaimana komunitas mengemas ceritanya. Betul. Sekarang kita bergeser ke era modern, Pak. Kami tahu Pak Apni baru-baru ini mendalami digital disruption di University of Cambridge di London dan aktif merumuskan regulasi AI serta menggambarkan media AI. Era digital ini seperti pisau bermata dua untuk pariwisata lokal. Di era disrupsi digital ini, perilaku wisatawan sudah berubah total. Mereka riset lewat TikTok, Instagram, bahkan bertanya sama AI. Bagaimana komunitas pariwisata lokal yang mungkin gagap teknologi bisa beradaptasi dengan digital transformation. Ini tanpa kehilangan keaslian budaya mereka. Jadi kalau kita lihat apakah Kementerian Pariwisata itu sudah mengadaptasi AI? Iya. Tahun lalu Ibu Menteri sudah meluncing Maya. Maya itu adalah travel company yang berbasis AI. Jadi kalau kamu pergi ke indonesian.travel pengen membuat planning perjalanan di Bengkulu, bilang aja saya butuh di Bengkulu 3 hari, tolong susunin itinerary-nya. Saya mau dibikinin itinerary-nya dong. Itu aplikasi Maya. Itu di bukan aplikasi ya. Web. Di websitenya. Dia berbasis web. Jadi tapi itu ada Maya namanya. Maya itu dia lebih chatbot tapi lebih interaktif karena basisnya adalah AI. Nah itu juga bisa digunakan. Nah pola jadi ada gini, kecenderungan Gen Z ketika berwisata yang dia cari adalah visual. Karena itu kenapa TikTok itu menjadi pilihan Gen Z untuk menjadi mesin pencari ketimbang dia pergi ke Google. Setuju nggak? Setuju. Google tuh orang tua. Asli. Setuju nggak? Kamu nggak ke Google kan? Kamu ke TikTok kan? Iya. Nah karena begitu kamu pergi ke TikTok kan algoritmanya kan akan menyampaikan secara visual apa aja yang relate dengan apa yang kamu cari kan? Iya. Dan kamu punya pilihan. Nah dan itulah perbedaan hari ini bagaimana masyarakat terutama Gen Z ketika dia berwisata dia mencari visual yang relate dengan keinginan dia. Iya. Ya kan? Benar. Nah, tren-tren seperti itu adalah tren-tren wisata hari ini. Nah, ya tentu saja itu harus disikapi oleh pengelola destinasi. Mereka juga harus masuk ke TikTok. Bukan masalah dia masuk ke TikTok, maksudnya dia harus berpikir yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh generasi hari ini untuk pengembangan pariwisata. Misalnya destinasi membuat konten, dan menggunakan berbagai platform secara bijak untuk mengembangkan destinasi atau spot-spot tourism di kotanya supaya kan algoritma gampang mencarinya. Iya, benar. Gitu. Nah, ini di buku ini juga ada cerita-cerita tentang bagaimana perubahan-perubahan algoritma dan seterusnya. Ini Bapak jual atau enggak? Saya kasih. Enggak, kalau di publik. Dulu saya jual, tapi sekarang saya lebih membagikannya saja. Karena kan penulisan buku ini sudah disponsori oleh Jarum Foundation, Yahya TV One, dan perusahaan saya. Jadi ongkos penerbitannya sudah lunas. Jadi saya lebih suka membagikannya hari ini kepada. Saya punya kelas-kelas ini, minggu depan saya bicara di Timur-Timur untuk membantu Timur-Timur dalam mengadaptasi AI bagi wartawan-wartawan mereka juga. Baik Pak, terus Bapak memiliki keahlian dalam sosial media strategik. Jika Bapak diminta menjadi penasehat sebuah desa wisata di Bengkulu yang anggarannya sangat terbatas, strategi sosial media mandiri seperti apa yang paling efektif dan low budget yang bisa dipraktikkan langsung oleh pemuda desa? Bayar dulu. Iya. Kalau ngomong itu bayar dulu. Enggak. Tapi memang saya ingin cerita sedikit ya, bahwa hari ini semua orang menjadi media. Every people is media. Ya, nggak bisa jauh dari kamera. Every brand is media, ya kan? Ya. Every corporate is media. Jadi semua orang jadi media hari ini. Jadi artinya apa? Manfaatkan platform-platform yang banyak dan gratis itu untuk bisa secara mandiri mengembangkan pariwisatanya.
Dulu saya kalau mau ngembangin pariwisata saya bikin iklan di media cetak dan itu duit. Hari ini enggak kan, platformnya gratis kan. Iya. Artinya apa? Ada ongkos yang lebih murah untuk biaya promosi melalui sosial media. Dan kadang-kadang sosial media lebih tepat sasaran kan. Kita bisa atur segmentasi sasaran kita apa di analitiknya dan seterusnya. Itu juga bagian dari bagaimana menyiapkan strategi yang lebih tepat agar konten, informasi yang kita miliki lebih terarah, terukur atau tersegmentasi pada kesesuaian antara sasaran kita terhadap destinasi. Kalau destinasinya kafe misalnya kan nggak mungkin suruh orang yang pergi pengajian datang, kan ngapain di situ? Ya kan pasti anak yang suka nongkrong dan seterusnya gitu ya, Gen Z yang suka nongkrong. Saya nggak tahu kenapa Gen Z suka nongkrong. Karena apa ya? Kayak enak aja gitu. Ngobrol-ngobrol. Iya, ngobrol-ngobrol di kafe sambil minum. Kalau saya lebih suka tahajud. Insya Allah. Itu perbedaan. Gen Z sekarang juga mageran banget ya Pak. Iya. Oh, keren Kak sekali nih Bapak. Strategi-strategi tadi benar-benar membuka pikiran kita untuk menampilkan bagaimana cara kita agar bisa mengenali desa terpencil ke masyarakat luas. Ya betul. Melihat Bengkulu saat dulu dan perkembangannya yang sekarang Pak, bagaimana Bapak memandang potensi lokal daerah kita khususnya dalam konteks pariwisata dan budaya? Ya, Bengkulu itu unik posisinya. Kalau Anda tanya saya sebagai orang Bengkulu, apalagi saya orang pariwisata, bahkan sebelum saya bekerja di Kementerian Pariwisata, yang saya pikirkan Bengkulu hanya satu, pariwisata. Kenapa Pak? Karena logika ekonomi pariwisata itu lebih konkret. Maksudnya gimana tuh? Ya kan? Ya, Oke. Kamu datang ke Bengkulu. Ya kan? Kalau ada paket wisatanya orang beli. Iya. Kamu kembangkan let's say Desa Dol, Desa Batik Besure dan seterusnya. Orang beli, dijual di hotel-hotel tuh paket wisatanya. Waktu paket wisata dijual, yang kepikiran sama kamu apa? Ada sewa mobil. Ada orang menginap di hotel. Iya. Waktu berkunjung ke desa wisata ada UMKM. Iya kan? Iya. Apakah dia ngutang? Enggak. Dia bayar kan? Iya. Artinya apa? Instan kan? Iya. Hari itu juga mereka nikmatin. Iya sih. Oke, kalau kita membangun sesuatu, let's say kita bangun yang lain. Karena dia baru dapat hasilnya mungkin lebih jangka panjang. Nah, kenapa kemudian even negara sebesar Uni Emirat Arab yang memiliki cadangan minyak besar misalnya berpikir bahwa saya nggak mungkin bergantung pada minyak. Ya kan? Iya, iya Dia benar. kembangkan mega city yang kita sebut dengan hari ini sebagai Dubai. Kamu tahu kunjungannya berapa? Puluhan juta kan? Puluhan juta orang dengan high spender, orang yang dengan belanja yang tinggi, lama tinggal, dan investasi orang-orang kaya dunia ada semua di Dubai. Dan itu dalam 20 tahun sudah mampu menggantikan cadangan minyak mereka, pariwisata. Kita nggak usah bicara Dubai, kita bicara Bengkulu. Dengan wilayah yang 70% memiliki fungsi lindung, Bengkulu kan nggak mungkin masuk ke industri ekstraktif, kan? Industri tambang atau industri eksploratif macam minyak, kan nggak mungkin. Ya kan kita harus jaga air kita harus jaga hutan kita dan seterusnya. Yang bisa menopang itu yang paling dekat apa? Pariwisata. Setuju nggak? Setuju. Iya kan? Iya. Nah, pariwisata hari ini tuh nggak dinilai sebagai sebuah destinasi aja, karena pariwisata itu adalah mesin pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena di situ ada konsumsi publik. Kalau publik membelanjakan uangnya untuk pariwisata, maka uang itu bergerak. Makin banyak orang berwisata, terutama wisnus, maka pariwisata kita akan semakin resilient, makin tangguh, resiliensinya tinggi. Tingkat ketangguhan pariwisata kita, masyarakat kita akan semakin tinggi. Itu juga berdampak pada masyarakat. Gitu. Nah, itu kenapa kalau ini kan kalau Anda tanya saya, bahkan saya sebelum di
pariwisata saya berpikir nggak ada cerita lain. Orang Bengkulu, kalau mau datang ke Bengkulu nggak ada yang nggak sengaja, harus sengaja. Iya. Tidak nyotu numpang lewat tuh. Kita nggak wilayah transit yang dilewati orang, enggak. Bengkulu bukan wilayah transit. Sebab itu harus banyak mengajak orang datang ke Bengkulu dengan apa tadi, ada atraksi, ada event dan seterusnya. Saya tadi malam waktu penutupan Tabot saya bilang, Bengkulu ada berapa provinsi, Vio? Berapa kabupaten, Vio? 9. Yes. Oke, let's say 9, 10, saya nggak ngerti. Berapa? 9, 10 itu kota Bengkulu. Dengan kota Bengkulu 10 ya? Oke. 10. Satu bulan ada berapa bulan? Satu tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Ada 10. Berarti kan hampir setiap bulan kalau setiap daerah secara bergilir membuat event, apalagi kalau dia udah terkurasi oleh Karisma Event Nusantara milik yang dikelola oleh Kementerian Pariwisata, misalnya. Membuat event, Bengkulu ada festival batik Pesure, ada festival gurita dan seterusnya, itu diatur secara reguler tiap bulan. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pergerakan masyarakat atau wisnus yang berwisata. Kalau dia bergerak dengan di pariwisata, maka pada hari itu juga yang ada yang tinggal di homestay, ada yang nyewa mobil, ada yang belanja UMKM dan seterusnya. Jadi ekonomi Tabot. stabil juga Yes, ya, Pak? Tabot. Saya dengar dari Pak Kadis Pariwisata. Dia bilang ada 250.000. Let's say orang belanja 30 sampai 300.000 lah. Kita ambil rata-rata. Apakah bukan 30 miliar orang perputaran uang selama 10 hari? Kalau perputaran uang itu 30 miliar dalam 10 hari, artinya ekonomi bergerak, ada belanja. Iya kan? Nah, itulah kenapa penting kita menggerakkan sektor pariwisata ini sebagai engine of growth dari ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Bengkulu itu saya dengar dari Wakil Kepala BPS malam tuh 5%, tapi banyak daerah juga yang 6%. Tapi kita ingin lebih tinggi. Apa? Dia didorong oleh. Nah, tadi malam BPS bilang yang membuat ekonomi Bengkulu itu tumbuh adalah konsumsi publik yang masih jalan. Kan ada investasi, ada konsumsi publik dan seterusnya. Nah, yang bikin tumbuh di angka 5% itu nah, kita tentu ingin mendorong konsumsi publik melalui pariwisata itu terus meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi Bengkulu juga lebih maju, lebih tinggi dari rata-rata nasional misalnya. Nasional 5,1 atau 5,2 ya, coba cek kembali. Tapi Bengkulu di bawah nasional 5,0 saya dengar tadi malam. Kan kita butuh dia di atas rata-rata nasional. Iya. Kan begitu ya. Tuh. Berarti pariwisata itu juga penting ya, Pak? Ya, kalau daerah lain ada yang sampai 6, 7 mungkin dibantu investasi kan. Ya. Tapi kalau yang ini kan memang harus lebih banyak dibantu oleh konsumsi publik. Aku pernah baca di komen TikTok tuh, Pak, banyak yang bilang Bengkulu di mana sih? Ternyata kalau pariwisatanya tuh berkembang ya, storytellingnya, mungkin orang banyak tahu juga tentang Bengkulu. Iya, paling murah melalui sosial media. Iya. Kan nggak usah promosi. Jadi promosi yang paling mudah itu adalah kalau destinasi wisatanya itu dikelola secara aman, nyaman, berkesan. Berkesan. Ya kan? Iya, benar sekali. Jangan ada aja pungli. Itu pasti banyak sih. Iya kan? Kalau ada pungli, ngapain gue datang? Orang ada pungli. Iya. Artinya apa? Mas wisatawan nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang aman kan? Ya kan? Nyaman. Kalau duduk nggak diganggu sama pengamen misalnya. Kalau duduk, gua makan kelapa muda, harganya nggak tinggi. Ya kan? Itu kan nyaman. Berkesan. Ada atraksinya, ada ininya dan seterusnya. Dan kuncinya apa? Saya ingin kembali lagi. Jadi kalau dia berpikir, udah gue gak mau kembali, orang punglinya banyak. Kalau masuk desa wisata, masuk ke lokasi wisata, baru masuk dikit ada palang, bayar siko. Kan gak nyaman kan? Nah itu kunci, dan itu memang harus diberesin satu-satu. Padahal promosi aman, nyaman, berkesan itu mudah. Ya kan? Buat aja turis, destinasi, aman, nyaman, berkesan, sehingga orang itu nggak usah disuruh, dia datang kembali.
Kurang lebih begitu, Vio. Gimana kalau yang pungli itu Pak, saran Bapak? Yang di Bengkulu masih banyak. Gini, saya berpikir bahwa pelibatan masyarakat itu penting dalam pengembangan destinasi, ya kan? Nah, pemerintah daerah harus sama-sama ngajak mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan destinasi. Misalnya, parkir itu dilegalisasi, tapi misalnya dikelola masyarakat. Ada pungli nggak? Nggak ada. Berarti. Ya, misalnya begitu ya. Karena dia merasa memiliki destinasi wisata tersebut. Iya kan? Nah, kalau pengembangan community based tourism itu berjalan, masyarakat merasa memiliki dan dia mendapatkan manfaat dari pengembangan destinasi itu. Misalnya desa wisata, kampung wisata dan seterusnya. Itu dengan berbagai macam model. Contohnya udah banyak. Saya pergi ke Penglipuran Bali. Kemarin saya ke desa wisata sama Ibu Menteri ya, mendampingi Ibu Menteri di Koto Gadang gitu ya. Di Koto Gadang yang dijual apa? Selain alamnya, storytelling. Karena di situ Koto Gadang adalah tempat lahirnya banyak tokoh nasional asal Sumatera Barat. Oh, ini rumahnya Agus Salim. Ini rumahnya Sultan Syahrir. Ini rumahnya Syekh Al-Minangkabawi, ulama besar. Ada masjidnya. Ada tanda tangan Bung Karno yang mengunjungi Koto Gadang di tahun 45-an dan seterusnya. Nah, itu menurut saya adalah sesuatu yang perlu diceritakan dan orang datang karena storytellingnya. Selain tadi cerita soal alam. Nah, itu Koto Gadang. Ya kan? Ada juga yang di Kulon Progo saya datang ke satu desa wisata itu yang dijual persawahannya yang indah dengan mobil. Jadi atraksinya dibikin menarik kan. Iya kan? Penglipuran itu desa adat yang dijaga persis. Kamu tahu nggak dari tiket aja didapat 24 miliar. Dari tiket. Belum lagi soal homestay, jualan dan seterusnya. Itu untung banget ya Pak. Nah, ada pungli? Nggak ada. Nggak ada pungli di Penglipuran. Kenapa? Karena destinasi wisatanya dikelola oleh masyarakat. Kan gitu. Nah, itu betapa pentingnya pelibatan masyarakat di dalam pengelolaan destinasi. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pariwisata loh. Pungli itu ya? Bukan. Apa tadi? Bukan punglinya, ada di undang-undang. Bukan punglinya. Ya, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau community based, ya sesuai tema kita, community based tourism. Ya, kurang lebih begitu ya Vio ya. Sangat daging semua ya obrolan dengan Pak Afni hari ini. Tapi sehebat apapun promosi dan teknologi, kunci keberlanjutan pariwisata itu ada pada tata kelola dan manusianya ya Pak. Menutup sesi podcast kita hari ini, aku mau nanya tentang manajemen dan regenerasi nih Pak. Berbekal insting jurnalisme Bapak, mekanisme seperti apa yang harus dibangun agar pengelolaan dana pariwisata desa bisa transparan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat? Jadi gini, memang akuntabilitas dalam pengelolaan misalnya hasil desa wisata itu harus bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel ya. Misalnya pelibatan audit dari lembaga tertentu yang memeriksa dan terbuka diumumkan pada masyarakat dananya seperti apa, itu juga membuat tingkat kepercayaan masyarakat pada pengelolaan misalnya yang melibatkan keuangan di desa wisata itu menjadi lebih terbuka. Saya ada banyak cerita, bahkan ada satu desa wisata yang bisa memberikan THR 1 juta per bulan bagi semua warganya, banyak. Nah itu apa? Artinya apa? Kan akuntabel. Masyarakat nggak protes kan? Iya. Karena dikelola, diumumkan, oke, kita mau bangun jalannya segini, kita mau bangun homestay-nya segini, ini ada sisa nih, kita bisa bagikan untuk beasiswa. Banyak. Jadi kita bisa banyak mencontoh hal-hal yang baik dalam pengembangan destinasi wisata atau desa wisata dan seterusnya. Sebagai penutup nih Pak, di luar sana banyak sekali adik-adik mahasiswa FISIP yang sedang belajar komunikasi, sosiologi maupun politik yang mungkin merasa minder bersaing dengan mahasiswa di Pulau Jawa. Apa pesan inspiratif atau closing statement dari Bapak agar mereka memiliki mindset global namun tetap peduli pada pembangunan lokal? Saya dulu nggak
Mungkin saya nggak mau minder tuh. Walaupun saya kuliah di Bengkulu tuh. Pede aja. Iya. Berpikirlah hal-hal yang mustahil yang kita lakukan. Iya kan? Kalau kolam kita terlalu kecil, kita cari kolam besar. Setuju nggak? Setuju. Kalau kita berpikir bahwa gue bisa bersaing deh kayak di tingkat nasional, kenapa nggak mau bersaing di tingkat nasional? Beradu aja nggak apa-apa kan? Ya kan? Ya, tapi punya bekal, jangan juga bunuh diri. Ya kan? Iya. Kalau nggak ada bekal tuh bunuh diri namanya kan? Nggak, kalau memang mampu bersaing, jalan. Kalau belum mampu, Tambah, diasah lagi. Gitu. Saya tahun 94 setelah mendirikan koran Suara Bengkulu yang kemudian diambil oleh Jawa Pos menjadi Rakyat Bengkulu, saya pindah ke Jakarta. Saya bertarung kok dengan kawan-kawan di Jakarta dan saya bisa. Buktinya saya 30 tahun tuh di industri media. Iya kan? Iya. Ya kuncinya apa? Kuncinya bahwa kita bekerja itu bukan berada karena kita pinter sendiri, enggak kan? Kita kan bekerja itu kan mengelola tim. Bisa kita part of the team, kita bisa leadernya dan seterusnya. Tapi yang paling penting bagaimana kita berada bagian dari tim itu supaya kita maju berkembang bersama. Kalau itu terjadi ya udah kita akan maju. Iya. Sekali. Gitu. Benar, luar biasa ya guys, mindset global, aksi lokal. Sebuah pembelajaran mahal hari ini dari Pak Abni Jaya Putra, bahwa pariwisata berbasis masyarakat bukan hanya soal membangun fasilitas fisik, melainkan membangun melainkan membangun narasi, memperkuat kapasitas digital komunitas dan bangga pada identitas lokal. Terima kasih banyak Pak Abni atas kedatangan dan ilmu yang luar biasa di podcast API hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu di Pulau Jawa sana dan kancah internasional. Teman-teman FISIP semua, jangan lupa untuk terus saksikan API Alumni Podcast Inspiratif di episode berikutnya. Saya Fiona Zawara Madani, pamit undur diri dari FISIP Podcast bersama menginspirasi. Oke. Alumni Podcast Inspiratif. Solidaritas, inspiratif, aktual, partisipatif.